Apa itu Festival Bakcang atau Festival Perahu Naga? Mari kita bahas. Hari Bakcang merupakan salah satu peringatan istimewa bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tradisi ini diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 pada tahun penanggalan Cina. Terus, bagaimana sejarah adanya Festival Bakcang atau Pecun ini? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Oke? Nah, kita akan bahas. Sejarah Hari Bakcang. Ini disebut juga sebagai Pecun. Secara etimologi, Pecun berasal dari dua kata, yaitu Pe yang artinya mendayung, dan Cun yang artinya perahu. Jadi secara harfiah, Pecun berarti aktivitas mendayung perahu. Sejarahnya adalah mengacu pada legenda seorang pejabat pada masa dinasti Zhou yang bernama Qu Yuan. Dia adalah seorang menteri yang jujur dan setia di era Warring States period. Ia bercita-cita untuk menyatukan negara Chu dan Shi yang bersekutu untuk melawan negara Qin. Namun, dia difitnah oleh pejabat menteri lain dan diusir. Selama masa pengasingan, dia menulis puisi dan berkelana ke desa-desa. Kesedihannya karena pengasingan membuat dia semakin menderita. Hingga suatu hari, saking menderitanya, dia sampai menenggelamkan diri di sungai. Nah, para nelayan berusaha untuk mencari jenazah beliau. Nah, dari atas perahu naga, karena kepercayaannya bahwa sang naga akan membantu menemukannya, para nelayan juga melemparkan bakcang ke sungai agar tubuhnya tidak dimakan oleh hewan-hewan. Nah, apa yang biasa dilakukan pada saat tradisi Hari Bakcang ini? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, di tradisi Hari Bakcang ini biasanya kita melakukan makan bakcang. Ini sih ada tradisi lomba mendayung perahu naga yang menjadi bagian penting dari perayaan Hari Bakcang atau Pecun ini. Lomba perahunya terdiri dari 3 tahapan. Nah, tradisi Hari Bakcang ini ya kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah makan bakcang, udah pasti ya. Tradisi yang erat kaitannya dengan Hari Bakcang adalah memakan bakcang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bakcang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Tionghoa. Yang kedua adalah ritual Tuan Yang. Ini biasanya dilakukan di kelenteng dan di rumah yang melibatkan berbagai macam persembahan, terutama buah-buahan. Selain itu juga melibatkan penggantian baju atau selimut. Yang ketiga, ini unik nih, mendirikan telur. Tepat pada tengah hari, sekitar jam 11 sampai jam 12 atau jam 1 di Hari Bakcang nih, dipercaya bahwa telur dapat berdiri tegak dengan salah satu sisi yang meruncing. Ini dipercaya karena ada kekuatan tarik-menarik antara matahari dan bumi. Nah, yang keempat, mandi tengah hari. Ini biasa dari jam 11 sampai jam 1, orang Tionghoa yang merayakan festival ini akan mandi air hangat yang dibubuhi bunga-bunga. Ini bisa dijelasin bunga lamhua yang diyakini bisa mengusir penyakit. Sementara tengah hari pada Hari Bakcang diyakini sangat baik untuk memetik tanaman untuk obat-obatan. Nah, yang terakhir ini adalah lomba perahu naga sesuai yang sudah kita jelaskan tadi ya. Ini perayaan yang penting. Nah, ada nggak filosofi untuk bakcang ini? Ada. Selain nikmat dan lezat, bakcang ini sendiri dipercaya mengandung arti dan harapan baik yang disimbolkan dalam bentuk 5 segitiga dengan 4 sudut. Nah, masing-masing sudutnya mewakili sifat-sifat manusia. Nah, makna dari tiap-tiap filosofinya apa dong itu? Nah, ini ada maknanya nih. Pertama kita akan bahas ya dari sudut yang pertama ini. Nih, ada namanya sisu. Artinya merasa puas dengan apa yang dimiliki. Demikian pula kita sebagai manusia diharapkan tidak menumpuk sifat yang serakah. Yang kedua adalah kan'en, artinya bersyukur. Di sini kita diajarkan untuk mengembangkan rasa syukur sebagai salah satu respon terhadap kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Yang ketiga adalah sanjie, yang artinya berpikiran positif. Di sini kita diharapkan untuk selalu menjaga pikiran bersih dan positif, tidak memandang keburukan orang lain. Nah, selanjutnya adalah paurong, yang berarti merangkul. Maksudnya adalah kita sebagai manusia harus senantiasa mengembangkan sikap cinta kasih dan simpati kepada sesama yang membutuhkan. Nah, keempat makna yang tersirat dalam bakcang ini selaras dengan ajaran Buddha. Selain menjaga tradisi dan menjalin kekeluargaan, membuat bakcang ternyata punya makna yang mendalam. Nah, terlepas dari legenda-legenda yang dianggap permulaan ini, nyatanya ini makanan sudah muncul berabad-abad dan sudah menjadi tradisi ya. Pada saat itu orang-orang menyebutnya chiaosu atau nasi kukus. Nah, variasi-variasi bakcang nih apa aja nih? Bakcang memiliki banyak variasi tergantung pada daerah dan resep yang digunakan. Nah, beberapa yang populer adalah pertama bakcang klasik, isinya daging babi atau ayam yang dibungkus dengan daun bambu. Ada bakcang ikan, isiannya ikan dibungkus dengan daun pisang. Ada bakcang vegetarian, isinya sayuran dibungkus dengan daun bambu. Nah, bakcang mengandung arti dan harapan baik yang disimbolkan dari 4 sudut dengan makna yang berbeda. Sudut yang pertama diharapkan agar saling mencintai satu sama lain. Sudut kedua dimaknai doa baik agar keluarga selalu dalam keadaan damai. Sudut ketiga selalu hidup sejahtera. Dan sudut keempat selalu diberikan kesehatan. Kenapa saat perayaan ini banyak yang melemparkan bakcang ke sungai? Nah, seperti di cerita sebelumnya ya, kalau menurut legenda ini kan para nelayan sambil mencari jenderalnya tersebut dengan perahu naga, mereka melemparkan bakcangnya agar jasadnya tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada. Tradisi ini juga merupakan budaya masyarakat Tionghoa dengan melemparkan bakcang seperti yang saya jelaskan tadi, yang diyakini sebagai simbol agar binatang buas yang ada di sungai tidak memakan tubuh dari sang jenderal. Yang jenderal di mana jenderal tersebut karena merasa sedih yang melemparkan dirinya ke dalam sungai. Jadi itulah kenapa tradisi ini bisa muncul ya, melemparkan bakcang ke dalam sungai agar tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di sungai. Nah, ada satu lagi nih, tradisi yang unik banget di saat perayaan festival ini. Kalian harus tahu nih, apa itu? Kepercayaan telur berdiri dalam perayaan Festival Perahu Naga. Nah, pada perayaan festival ini, sekitar jam 11 sampai jam 1, konon katanya telur bisa berdiri pada ujungnya karena gaya tarik-menarik antara matahari dan bumi. Nah, ini adalah tradisi yang unik banget, di mana katanya kalau misalnya kita berhasil nih ya, membuat telurnya berdiri, kita akan mendapatkan berkah dari langit. Nah, teman-teman wajib coba ini. Wajib coba banget, misalnya di pas perayaannya nih, di tanggal 31 Mei 2025, sekitaran jam 11 sampai jam 1, teman-teman coba ambil telur dan coba diberdirikan. Nah, diyakini kalau misalnya berhasil, maka kita akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Boleh percaya, boleh tidak, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba kan. Nah, selain telur, ini juga para
Ada yang percaya juga ya kalau memetik tanaman obat di hari itu di jam 11 dan jam 13 itu akan sangat baik dan lebih berkhasiat. Seperti itu. Nah, sekian dulu pembahasan kita untuk Festival Perahu Naga kali ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe videonya ya. Thank you for watching. Bye.